Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara-cara permodelan struktur dua dimensi simple beam di atas tumpuan sendi dan roll dengan software Midas Civil. Teman-teman bisa memperoleh software Midas Civil trial di website resmi Midas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba permodelan feeder di atas dua tumpuan sendi dan roll seperti ini ya teman-teman. Feeder ini akan kita modelkan dengan panjang 10 meter di atas tumpuan sendi dan roll. Section dari feeder berwarna biru nanti kita akan coba dengan section I atau H-beam dengan material baja. Oke, langsung saja kita lakukan permodelannya. Oke, langsung saja untuk permodelan. Tahap pertama kita membuat node. Node nanti akan sebagai acuan untuk permodelan beamnya. Cara pertama kita klik jendela node atau elemen. Kemudian klik create node. Tentukan koordinat pertama. Koordinat X, Y, dan Z. Di sini saya ambil koordinat 0,0,0 untuk mempermudah permodelan. Langsung kita apply. Nah, di sini akan muncul node ya teman-teman. Kita bisa gunakan kursor select single untuk men-select node yang kita buat. Kemudian kita akan buat node di ujung feeder satunya dengan cara kita translate. Kemudian kita klik copy di sini. Kemudian kita tentukan jaraknya. Kita coba panjang feeder sepanjang 10 meter ya teman-teman. Kita ketik 10 meter. Kemudian klik apply. Nah, di sini muncul node yang terbaru, node yang kedua yang barusan kita translate dari node yang pertama. Sehingga ada dua node di sini. Kemudian dua node ini kita hubungkan dengan garis sebagai girdernya. Caranya kita klik jendela node dan elemen. Kemudian klik create element. Muncul bagian sebelah kiri ini ya teman. Kita klik elemen tipe, kita pakai general beam. Di sini ada bilan truss, itu nanti untuk rangka. Kemudian ada tension only, biasanya untuk kabel ya teman-teman. Kemudian ada compression dan general beam. Untuk gelagar ini kita pakai general beam. Kemudian kita lihat di bagian material. Di bagian name ini masih kosong. Kita perlu membuat material baru di sini. Caranya kita bisa klik titik 3 di sebelahnya atau kita pergi ke bagian properties. Di sini ada pilihan material properties. Kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul material, section, dan thickness. Nah, pertama kita buat material. Kita klik add. Kemudian kita pilih tipe desain yang kita inginkan. Kali ini saya akan mencoba dengan steel. Kemudian kita klik code-nya, saya pakai JIS. Kemudian kita pilih grid materialnya, saya pakai SS400. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman untuk properties materialnya. Ini juga bisa dirubah manual jika punya spesifikasi tersendiri. Caranya kita klik JIS yang tadi, kita klik none. Nah, ini bisa diedit ya teman-teman. Misal weight density-nya kita rubah atau modulus elastisitasnya kita sesuaikan lagi. Namun kita pakai default aja. Kali ini saya pakai JIS dan grade SS400. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya material baru. Nah, di sini bisa lihat teman-teman, material yang tadinya yang kosong sekarang sudah ada isinya yaitu SS400. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat teman-teman, section ini masih kosong. Kita bisa langsung klik section di jendela properties tadi. Kita buat section terbaru.
Nah, di sini kita pakai DB user ya. Di sini ada banyak pilihan, E-section, T-section, box, pipe, angle, dan channel. Saat ini saya coba pakai E-section. Kemudian standarnya saya pakai JIS. Kemudian ukurannya saya pakai BIM 300/150. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Di sini kita juga bisa edit ya, dengan cara kita klik di bagian user. Nah, ini bisa diedit, ketebalan, ketinggian, lebarnya, propertiesnya kita bisa edit di sini. Kita pakai default aja dengan database yang tersedia. Saya tadi pakai 300/150. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul ya teman-teman untuk sectionnya 300/150. Oke, kalau sudah kita close. Nah, di sini sudah muncul material dan section yang sudah kita buat. Kita langsung saja klik kedua node tadi. Yang pertama, klik node nomor 1. Kemudian kita hubungkan ke node yang kedua. Sehingga muncul garis ungu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita klik node yang kedua, akan jadi simple beam seperti ini. Kita bisa munculkan keterangan di BIM ini, BIM berapakah ini, dan grid materialnya. Kita klik display, klik property, kemudian klik property name. Nah, kita bisa lihat kalau kita apply, muncul BIM 300/150, 6,59. Kemudian kita juga bisa munculkan material name-nya. Kita apply, SS400 muncul. Oke, kita uncheck aja. Atau kita juga bisa lihat di tri menu yang kedua di bagian box di sini. Kita bisa lihat material yang sudah terinput di sini. SS400 kita klik 2 kali, muncul garis merah. Dan BIM 300/150 juga muncul garis merah ketika kita klik 2 kali. Oke, untuk input properties sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke input boundary atau tumpuan. Kita pergi ke jendela boundary, kemudian klik define support. Kita pilih option add. Untuk boundary group name kita masih pakai default karena kita belum sampai ke tahap grouping. Oke, kemudian di bawah ini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk area centang ini ada di all dan air all. Untuk di ini artinya deform, artinya perpindahan. Kemudian R di sini rotate. Nah, untuk tumpuan sendi kita akan aplikasikan di nodal yang pertama. Kita klik di all, artinya deformasi di tumpuan tersebut tidak ada, sehingga terkekang di arah DX, DY, dan DZ, sesuai sumbu yang terlihat di atasnya ini. Kita centang semua untuk di all-nya. Kemudian klik node yang pertama. Sudah teraplikasi tumpuan sendi di node pertama. Kemudian kita aplikasikan di node yang kedua, roll-nya. Kita klik nodal yang kedua. Kemudian kalau muncul seperti ini ya, di save as, ini automatic. Kita harus menentukan foldernya, kemudian nanti bisa automatic save as. Saya save dulu, saya beri nama modeling 1. Kita save. Kemudian lanjut untuk menentukan tumpuan roll, kita uncheck DX. Artinya kalau DX itu perpindahan ke arah memanjang itu free, artinya bisa melakukan moving di nodalnya. Sehingga yang terkekang hanya yang dicentang, di Y dan di Z. Kita klik apply. Nah, ini sudah tumpuan roll di nodal yang kedua. Tumpuan pertama sendi. Oke, untuk input tumpuan kita sudah selesai. Kemudian lanjut ke tahap pembebanan. Kita masuk ke jendela load.
Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman ada pilihan static load, temperatur, moving load, dynamic, dan lain-lain. Dalam kesempatan kali ini kita pakai static load atau beban statis. Kemudian di sini ada static load case. Kita perlu buat static load case, diantaranya itu dead load, live load, kemudian ada beban angin, wind load, dan lain sebagainya. Di sini kita buat load case-nya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya pakai simple aja dengan load case dead load atau saya singkat DL, kemudian tipenya kita pilih dead load. Kemudian klik add. Kemudian yang kedua saya pilih live load. Kita pilih tipe live load. Kita klik add. Kita close. Muncul di sini static load di trim menu yang kedua, DL dan LL. Kemudian kita input beban dead load-nya dengan ikon self weight di sini. Nah, di sini muncul DL ya teman-teman, DL dan LL. Kita pilih DL-nya karena untuk self weight atau berat sendirinya. Kemudian kita isikan di sumbu Z ini -1. Minus artinya arahnya berlawanan dengan sumbu yang seharusnya, seperti terpampang di atasnya ini, ada ban sumbunya. Kemudian 1 adalah nilai faktor pengali dari berat jenisnya. Bisa juga saya kalikan 20% atau 1,2. Nah, seperti ini. Kita klik add. Kemudian kita lanjut ke live load. Live load kita asumsikan ada dua tipe beban ya teman-teman. Yang pertama live load dengan nodal load, terus yang kedua live load dengan elemen load. Untuk mengaplikasikan nodal load kita perlu membagi BIM ini menjadi beberapa bagian supaya muncul node di situ, node terbaru gitu. Kita bagi untuk pembagiannya dengan klik jendela node elemen, kemudian klik divide. Kemudian kita pilih frame untuk elemen type-nya, kemudian equal distance, artinya kita bagi dengan jarak yang sama. Kalau kita mau jaraknya tidak sama, kita bisa inputkan di sini jarak dari X-nya. Dari awal berapa, misalkan ini tadi totalnya 10 meter, kita bagi menjadi 2 meter, kemudian dilanjut 5 meter, dan sebagainya ya. Yang penting totalnya sama. Namun kali ini saya akan membagi dengan jarak yang sama. Equal distance kita bagi menjadi 4. Menjadi 4. Klik apply. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah terbagi menjadi 4 bagian elemen, kita lihat di sini ada beberapa node. Kita bisa munculkan node-nya ya, teman-teman. Atau tidak memunculkan node-nya, caranya klik display lagi. Kita klik node. Node-nya kalau tercentang, ini akan muncul node-nya. Kalau tidak tercentang, node-nya tidak kelihatan. Kemudian kita centang aja supaya muncul node-nya. Kita juga bisa perlihatkan nomornya, penomoran dari node tersebut. 1, 2 di tumpuan, kemudian yang di tengah-tengah 3, 4, dan 5. Kemudian kita aplikasikan beban nodal di node 3, 4, dan 5. Kita select. Kemudian kembali ke jendela load, klik nodal load. Klik load case-nya, live load. Kemudian option add, kita beri nilai beban. Misalkan di sini saya berikan beban 50 kN. Kita apply. Nah, di sini muncul panah yang artinya itu beban sudah teraplikasi. Kita bisa klik di trim menu yang kedua, load case live load. Kita klik kanan di nodal load-nya, klik display. Muncul angka 50 kN. Selanjutnya kita aplikasikan beban merata di member ini. Klik elemen, kemudian load case live load, kemudian kita klik add di optionnya. Sumbunya ke arah Z, artinya vertikal. Kemudian kita isi besaran beban merata. Di sini saya masukkan
minus 0,1. Minus di sini arahnya berlawanan dengan sumbu positif ya teman-teman. Jadi arahnya ke bawah. Kita klik, kita select membernya yang mau dibebani merata. Kita klik apply. Nah, di sini ada dua beban, beban nodal dan elemen. Semuanya sudah muncul. Kita bisa display salah satu. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat material sudah terinput, section sudah terinput, tumpuan sudah terinput, dan load sudah terinput. Sehingga kita bisa running melalui jendela analisis, kemudian perform analysis. Oke, ini di sini sudah selesai. Ini ada satu warning message, tidak apa-apa karena tumpuan kita hanya sendirol ya teman-teman. Tidak masalah jika ada hanya satu warning di sini. Kita bisa munculkan tumpuannya sendirol tadi. Oke, kita bisa lihat dari hasil analisa yang pertama itu reaksi. Kita bisa klik kanan, reaction. Kemudian kita bisa cek mana yang kita lihat reaksinya. Yang pertama misalkan dead load di sini. Kita klik yang F, X, Y, Z. Sehingga nanti muncul reaksi X, Y, dan Z-nya. Kemudian klik value-nya. Oke, kita bisa munculkan juga legenda sebelah kanan. Nah, di sini. Oke, kita bisa membuat angka-angka di legenda ini menjadi bukan saintifik ya. Nah, di sini. Sehingga reaksi terbesar arah vertikal 2,2 dan yang node 2 juga sama 2,2 karena bebannya simetris ya teman-teman. Kita bisa lihat beban akibat left load-nya juga sama. Di sini yang node 1 dan node 2 sama. Kemudian nilainya 75,5 kN. Oke. Beban arah horizontal ataupun transversal tidak ada ya teman-teman karena kita tidak menginputkan beban horizontal ataupun longitudinalnya. Kemudian selain reaksi kita juga bisa mengecek deformasi. Untuk deformasi biasanya saya pakai satuan milimeter. Jadi kita rubah dulu di bawah sini menjadi milimeter dari satuan meternya. Kita cek left load yang kita lihat deformasinya. Kemudian arah deformasinya kita cek ke arah sumbu Z atau vertikalnya. Kemudian kita klik apply. Nah, seperti ini. Nah, ini nilai deformasi yang terjadi ya teman-teman. Lumayan besar, 174,142 di sisi tengahnya. Warna merah sampai biru di sini bukan mengartikan bahwa merah itu overstress ataupun fail ya teman-teman. Ini hanya menggambarkan eh, kontur dari deformasi yang terjadi. Kita juga bisa munculkan pola deformasi, kita centang deform, kemudian klik apply. Sehingga pola deformasi seperti ini bisa diatur dengan skalanya, bisa diperpendek ataupun diperbesar pola lendutannya ya teman-teman. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat force melalui klik kanan, kemudian klik force, kemudian beam diagram. Kita kembalikan satuannya kilonewton meter. Oke, kita cek force akibat dead load dulu. Yang pertama, kita cek bending moment. Kita klik MY. Kemudian apply. Kita uncheck deformnya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa merubah tampilan menjadi solid fill. Klik apply.
Nah, ini pending moment yang terjadi. Kemudian kita juga bisa mengecek gesernya seperti ini. Dan juga aksial jika ada beban aksial, karena ini tidak ada beban aksial ya teman-teman, sehingga fx-nya atau aksialnya 0. Oke teman-teman, dari BIM ini kita juga bisa mengecek kapasitasnya menggunakan BIM 300-150 apakah aman atau tidak dari kapasitas bajanya. Yang pertama caranya kita pergi ke jendela result. Kita buat load kombinasi di sini. Kita lihat di sini ada general, steel design, concrete design. Untuk cek baja kita pakai steel design. Kemudian kita buat dulu untuk load kombinasi di bagian general. Nanti akan kita copy ke steel design ya. Kita buat dulu load kombinasi, mungkin sesuai SNI bisa. ULS 1 atau kuat 1 kita pakai faktor 1,4 dari dead load. Teman-teman bisa pakai sesuai load kombinasi dari standar yang dipakai ya. Kemudian ULS 2 kita isikan dead load dan live load. Load faktornya 1,2. Load faktornya 1,2 untuk dead load dan untuk live load 1,4. Oke, load kombinasi cukup ini aja. Kita close. Kemudian kita pergi ke jendela desain. Kita pilih standarnya di sebelah kiri ya teman-teman. Kita pakai Astral RFD aja. Kemudian kita klik steel design, kita klik steel code check. Oh, maaf tadi belum di copy ya. Kita kembali ke result, load combination, kita copy dulu ke steel design. Nah, karena steel design ini masih kosong ya, belum ada yang bisa di running, sehingga kita copy dari general, kita klik steel design di sini, kita copy into. Nah, kita cek di steel design sudah ada ya, yang tadi. Oke, kita close. Kemudian kita kembali ke desain, steel design, steel code check. Nah, di sini. Di sini kita bisa lihat ya, warnanya merah di sini itu menandakan over capacity untuk BIM-nya ya teman-teman. Rasio kapasitasnya itu sebesar 3,19 lebih dari 1. Kemudian untuk gesernya masih aman ini 0,13. Kita juga bisa lihat jika kita lebarkan ke sebelah kanan ini gaya yang terjadi atau bending moment yang terjadi terhadap kapasitas nominalnya. Kita juga bisa lihat ya teman-teman untuk perhitungan detail di Midas ini. Kita klik membernya, kemudian kita klik detail di sini. Nah, di sini ada perhitungan detail yang dikeluarkan oleh Midas. Lumayan lengkap ya teman-teman, bisa untuk report sekalian ini. Di sini muncul section propertiesnya, kemudian grid materialnya, kemudian gaya-gaya dari load kombinasi yang dipakai untuk perhitungan, kemudian rasio kapasitasnya muncul di sini semua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengecek rasio kapasitas 3,197 tadi dari mana. Kita bisa lihat di sini semua ya teman-teman. Teman-teman juga bisa print ini untuk mengeluarkan ke format PDF sehingga bisa dipakai untuk laporan perhitungan. Oke, kita close saja. Karena member di sini over capacity, kita perlu memperbesar membernya ya teman-teman. Kita coba upgrade dimensi member sesuai yang ada di pasaran. Kita buka gembok di sini ya teman. Untuk kembali ke modeling. Kemudian kita klik section tadi, kita klik kanan, kita klik properties. Atau teman-teman juga bisa melalui section properties yang tadi. Di sini ada section properties di jendela properties. Kemudian member di sini kita klik, kemudian klik modify.
Nah, kita bisa upgrade dimensi dari section ini. Tentunya kita sesuaikan dengan profil yang ada di pasaran. Di sini saya coba pakai naik ke 351.75. Kita akan cek kembali ya teman-teman. Oke. Close. Kita langsung running di sini juga bisa perform analysis. Oke. Kemudian kita pergi ke jendela desain. Still design, still code check. Nah, di sini sudah turun ya teman-teman dari 3,179 tadi menjadi 1,917. Dan kondisinya masih over stress sehingga kita perlu berbesar lagi untuk dimensinya. Kita coba naik ke 350 ke 400 200 ya. 400 200. Teman-teman bisa download tabel-tabel section properties material baja di beberapa pabrikan ya. Oke, kita klik OK. Kita langsung running. Cukup simpel ya teman-teman dan cukup sangat mempercepat pekerjaan kita untuk analisa, jadi tidak perlu hitungan manual. Kita langsung klik still check. Ini masih belum aman ya, dari 1,9 tadi menjadi 1,2. Oke, kalau misalkan kita terbatas dengan profil yang ada di pasaran, kita bisa menaikkan grade materialnya ya teman-teman. Kita klik material, kita ubah dari SS400 dengan tentunya menyesuaikan yang ada di pasaran. Ini saya asumsi aja ke SM490 gitu. SM490 di atasnya SS400 untuk tensilnya dan juga yieldnya. Kita klik OK. Oke, tentunya nanti sectionnya disesuaikan lagi apakah ada section tersebut sesuai dengan material yang kita aplikasikan. Kita running kembali. Kemudian still code. Nah, di sini sudah aman ya teman-teman. Nilai 0,86 sudah kurang dari 1. Oke, seperti ini teman-teman. Kita bisa munculkan nilai atau properti sectionnya. Nah, ini hasil properti yang sudah kita aplikasikan. Kita juga bisa melihat ya untuk join reaksi tadi di result tabel, kemudian join reaksi di tabel-tabel, semuanya ini sudah tersedia. Kita klik apa yang kita munculkan, apakah load case DL ataukah load case ULS yang kita buat. Kita munculkan. Nah, ini tabel reaksinya ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa munculkan gaya di dalam BIM-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih elemen nomor berapa yang kita munculkan. Ini semua saya munculkan elemen 1 sampai 4. Kita klik load case-nya dan juga load com-nya. Teman-teman bisa sesuaikan kebutuhannya. Nah, di sini bisa muncul ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial kali ini. Insya Allah akan ada tahap-tahap dan trik berikutnya dalam permodelan di Midas ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Insya Allah akan selalu ada update terkait dunia teknik sipil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.